Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo ya. Sekali lagi guys ya, applause buat para pemain timnas U21 kita yang hari ini luar biasa guys, serius. Bahkan ini melampaui ekspektasi ya, melampaui, harapan ya. Karena, dari kemarin pun ya, di konten Meong, di, akhir sesi live streaming kita kemarin, itu udah Meong, wah kayaknya sih 3-0 kalah Indonesia Bro ya. Ini Serbia loh ya. Serbia guys, salah satu unggulan voli dunia ya. Ini bukan Filipina, bukan, Malaysia atau lain-lain, ini Serbia ya. Main sampai 5 set itu luar biasa sih guys. Oke jadi, melampaui ekspektasi lah Bro ya. Tapi ini masih belum cukup ya, ini masih belum cukup guys buat Indonesia lolos ke babak 16 besar ya. Karena kalau kita lihat dari klasemen sementara, di sini Indonesia masih tertahan di posisi kelima, di bawahnya dari Puerto Rico. Walaupun secara poin sama ya, di 5 poin guys, tapi dari jumlah kemenangan ya, dari jumlah kemenangan Puerto Rico 2 kali menang ya, karena tadi menang juga lawan Kanada ya. Jadi Puerto Rico 2 kali menang lawan Kanada dan lawan Indonesia. Sementara Indonesia baru 1 kali kemenangan lawan Kanada. Jadi intinya guys ya, kalau Indonesia pengen lolos ke babak 16 besar itu wajib banget menang lawan Argentina. Ya, dan juga Puerto Rico ataupun Serbia wajib kalah gitu bro ya. Berarti besok Puerto Rico tuh akan bertemu dengan Vietnam. Jadi semoga besok Vietnam bisa ambil poin penuh gitu ya, 3-0 langsung lawan Puerto Rico. Sementara Serbia besok akan melawan Kanada besok bro ya. Ya susah sih, pasti menang Serbia bro ya. Jadi kita berharap Puerto Rico kalah lawan Vietnam. Oke, jadi itu guys ya, intinya besok Indonesia wajib menang lawan Argentina. Ya walaupun susah ya, tapi tidak ada yang mustahil gitu bro ya. Karena sejauh ini guys ya, penampilan dari timnas U21 kita itu sudah melampaui ekspektasi yang jujur ya. Ini sudah beyond expectation, udah luar biasa banget. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Teruskanlah ya, tambah gasnya sedikit lagi buat timnas. Dan juga Puerto Rico wajib kalah lawan Vietnam. Itu sih bro ya. Oke, kita bahas untuk pertandingan hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe dulu, di like, di komen, di nyala loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, pertandingan hari ini walaupun berakhir dengan kemenangan Serbia dengan skor 3-2, tapi sebenarnya guys, ya, dari segi gameplay kita nggak kalah loh ya. Serius, Indonesia bahkan dari serangannya, ini imbang dengan Serbia guys, 59 poin ya, sama nih guys dari kedua tim. Oke, kemudian dari service ace bahkan kita unggul ya, 9 kali service ace hari ini. Chelsea itu bagus banget servisnya ya, 3 kali ace. Kemudian dari error kita juga lebih sedikit ya, lebih rapi mainnya, walaupun ini masih banyak sih ya, 31 kali error dari Indonesia, Serbia 35, tapi ya kita lebih sedikit gitu bro ya. Dari jumlah diknya juga kita lampaui gitu guys ya, 115 berbanding dengan 85 nih, jauh banget guys ya, selisihnya ada di 30-an kali dik ya. Dari jumlah resipnya cuma beda 1 kali ya. Jadi dari segi defense, offense kita sama lah ya. Bahkan kita mungkin sedikit lebih unggul ya. Tapi dari jumlah blok. Ini nih sih ya. Yang memang ini sudah di NE lah ya. Susah bro ya. Pemain-pemain Serbia ini jangkung semua guys. Itu buklik semua tuh di depan. Jangkung-jangkung semua guys ya. 18 kali total poin blocking berbanding hanya dengan 6 poin dari Indonesia. Jadi ya ini nih keunggulan dari Serbia guys ya. Dari segi serangan kita bisa sama, dari service ace kita unggul, defensif kita lebih unggul kalau Myong bilang. Blocking sih ini yang nggak susah gitu guys ya. Ini udah ya bakat lah ya, ini udah di NE ya. Susah sih guys kalau orang tinggi itu cuman lompat sedikit itu udah tinggi banget blockingnya ya. Sementara Indonesia itu butuh lompat yang lebih effort gitu guys ya. Apalagi Santi ya. Kalau misalnya Santi nih rotasi di belakang ya di posisi 1, 6, sampai 5 itu susah guys ya. Santi kalau back attack itu susah nembus ya. Jadi efisiensinya dari Santi itu terbaiknya saat dia di rotasi depan gitu guys ya. Oke, bahkan di sini guys ya, perolehan poinnya dari Santi itu top skor di pertandingan hari ini guys ya, 29 poin. Wow, ngegendong banget dia guys ya. Bahkan dari Serbia itu terbanyak hanya ada di 19 poin ya dari Ristanovic. Ini opposite hitternya dari Serbia gitu guys ya. Jadi dari segi serangan kita lebih ya, kita punya Santi lah istilahnya bro ya.
Oke, tapi ya blocking sih. Ini nih mungkin yang tidak kita miliki. Kita punya ya Santi dengan Chelsea, Rara, Fanny hari ini lumayan bagus gitu Bro ya, tapi masih belum menyamai levelnya dari Serbia. Ya ini Mio nggak bilang blockingnya Indonesia hari ini jelek, enggak ya, bagus ya, tapi levelnya masih tinggi Serbia gitu guys ya. Oke, dan satu lagi sih yang masih nyesek buat Meong ya, ya nggak nyesek gimana-gimana, tapi andai aja gitu bro ya. Yaitu adalah memainkan Zahwa daripada Retno. Ini keputusan dari Marco Sugiyama ya, yang hari ini starter liberonya dari Indonesia itu Zahwa ya. Meong nggak bilang Zahwa jelek ya, dia bagus ya, tapi menurutku Retno bisa lebih bagus ya. Ya walaupun masih belum tentu ya, belum tentu kalau misalnya Retno dimainkan akan bisa tampil lebih bagus gitu ya. Tapi setidaknya ya kalau kalian lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Retno ini bagus banget gitu ya. Kenapa nih? Ya dari Marco Sugiyama lebih memilih Zahwa daripada Retno sebagai libero utama. Atau mungkin memberikan kesempatan buat Zahwa sebagai libero utama ya biar berkembang gitu guys ya. Nggak tau lah ya. Nah itu nih ya yang masih apa ya, nyempil ya di dada Meong guys. Andai aja gitu bro ya. Itu yang pertama. Kemudian masuknya Gendis ya. Ini yang awal-awal ya Meong sempat skeptis ya. Meong sempat aduh Gendis ya. Tapi hari ini guys serius Gendis ya memang ya masih beberapa kali menemui kesulitan saat dia depan ya. Butuh sekitar ya 3 kali serangan baru bisa tembus ya. Tapi secara overall Gendis bagus loh hari ini guys ya. Bahkan dia jadi pemain kunci di set keempat. Service ace-nya dari Gendis itu menutup kemenangan untuk Indonesia di set keempat ya. Jadi Gendis hari ini bagus banget. Serius. Mungkin guys ya di antara kita tadi ada yang mikir nih, aduh Gendis main bisa nggak dia nyerang gitu bro ya. Tapi dia buktikan ya, Gendis buktikan di saat di lapangan ya. Bahkan hari ini Gendis ada 8 poinnya dari 6 kali serangan dan 2 kali service ace. Ini guys ya, Gendis. Set keempat sih, itu Gendis ya pemain kuncinya bro ya. Oke, jadi hari ini Gendis mantap gitu bro ya. Oke, kemudian untuk middle blockernya ya, yang hari ini bermain 3 orang ya, starternya itu ada Celesa sama Rara, dan sempat masuk tadi Fanny ya, dan ada 1 kali point blocking dari Fanny guys, mantap gitu guys ya. Tapi memang kasih jempol sebanyak-banyaknya lah buat Celesa guys, ini serius, ini middle blocker yang mantap banget, ini masa depan loh guys ya. Chelsea hari ini ada 11 poin ya dari 6 kali serangan, 2 kali point blocking dan 3 kali service ace ya. Ini Chelsea ini mantep banget lah bro ya, dari segi servisnya dia aman banget gitu ya. Blockingnya juga lumayan bagus. Soft blocknya Chelsea mantep banget guys ya. Ya walaupun masih belum bisa dibilang selevel dengan blockernya Serbia, tapi kalau menurut Meong Chelsea ini untuk di level Southeast Asia atau Asia Tenggara ini udah mantep banget lah di antara Thailand atau Vietnam. Chelsea ini udah masuk top blocker lah bro ya. Oke itu untuk middle blocker ya. Kemudian setter hari ini guys ya, Anjeng dan juga Afra itu saling bergantian ya. Kalau Meong sih ini bagus ya, ini keputusan yang bagus dari Marco Sugiyama ya, yang rotasi terus nih setternya ya. Jadi saat Anjeng under masuk Afra lagi gitu ya. Kemudian saat Afra mulai tertekan masuk Anjeng lagi gitu guys ya. Jadi good job lah ini untuk rotasi setternya gitu guys ya. Oke, sementara untuk Serbia guys ya. Di sini sih yang dokumen sih guys ya. Serbia adalah Serbia seperti biasanya gitu ya. Tim yang mengandalkan tinggi badan postur para pemainnya gitu guys ya. Ya ibarat kata ada 6 buklik di lapangan ya, otomatis blocker mereka itu padet banget, besi banget gitu guys ya. Susah untuk ditembus. Tapi menurut Meong ya mungkin satu celah sih yang mungkin bisa dimanfaatkan lebih baik ya, itu adalah dari bola-bola tipuan ya. Karena menurut Meong guys ya, pemain-pemain Serbia ini untuk floor defense atau defense di bawahnya itu kurang ya, kurang gesit lah bro ya. Susah lah pemain tinggi mau ngedelosor ya, mau pancake, mau diving itu susah ya. Jadi kenapa tadi Indonesia tidak lebih sering menggunakan bola-bola tipuan? Itu sih menurut Meong ya yang bisa dimanfaatkan lebih baik gitu guys ya. Oke, kemudian kita lihat nih dari updatean standing ya atau ranking dari masing-masing pool ya. Di pool A masih ada Argentina yang tadi siang menang ya melawan Vietnam. Kemudian Vietnam di ranking kedua, Serbia, Puerto Rico, dan Indonesia. Kemudian di akhir ada Kanada. Kemudian di pool B masih ada Cina di puncak klasemen ya, unggul dari USA. Ya dari poin rasionya guys lebih unggul ya. Untuk dari segi poin, set rasio ini sama. Tapi dari poin rasionya nih yang beda gitu bro ya. Kemudian diikuti oleh Korea yang tadi siang menang lawan Dominic Republic. Ini untuk Korea sih kemungkinan besar akan lolos ya, karena besok mereka akan melawan Meksiko.
tim yang lemah nih harusnya sih bisa menang lah Korea guys ya. Jadi untuk Korea masih berpeluang sangat besar untuk lolos. Kemudian di pool C ada seperti biasa guys, Italia, Poland, Ceko, Turki. Tadi siang Turki kalah ya. Turki kalah guys lawan Ceko tadi siang dengan skor 3-2 gitu guys ya. Tapi masih berpeluang lah untuk lolos Turki ya. Oke, sementara di pool D ada Brazil, Jepang, Thailand, dan Bulgaria. Dan Thailand tadi siang juga menang lawan Chile dengan skor 3-0 gitu ya. Jadi ini posisinya Thailand juga hampir sama kayak Korea. Kemungkinan besar mereka akan lolos gitu guys ya untuk babak 16 besar. Oke, jadi sekali lagi Bro ya, syaratnya nih buat Indonesia kalau masih mau lolos ke babak 16 besar nanti gitu ya. Ya entah di ranking 4 atau ranking ketiga ya, itu syaratnya adalah harus menang besok ya di pertandingan terakhir melawan Argentina. Ya sementara juga di sisi lain Puerto Rico juga harus kalah nih lawan Vietnam ya. Jadi semoga besok Vietnam bisa main full team ya, bisa menang 3-0 lawan Puerto Rico dan Indonesia bisa menang lawan Argentina. Berapapun skornya, Bro ya. Kalau Indonesia melawan Argentina bisa menang berapapun skornya, 3-2 kayak ya, ataupun mungkin 3-0 bisa mungkin ya, atau 3-1 bahkan, itu kita yang lolos gitu Bro ya. Berapapun skornya guys ya, kalau kita menang lawan Argentina dan Puerto Rico kalah, kita lolos gitu Bro ya. Oke, semoga lah Bro ya, masih ada harapan, tidak ada yang tidak mungkin guys ya. Bahkan hari ini yang dari awal yang udah pesimis ya udah 3-0 kalah sih kayaknya. Tapi ternyata timnas masih berjuang sampai 5 set ya. Jadi ini membuktikan kalau tidak ada yang tidak mungkin ya. Doain ya semoga guys ya, semoga amin gitu Bro ya. Oke, see you on the next video. Bye bye.